Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Hadi Rahmat, dosen Politeknik Negeri Malang, Kampus Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perawatan mesin konversi energi, di mana mahasiswa menempuh mata kuliah ini pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran atau CPL mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis, kemudian memeriksa kerusakan, kemudian membongkar dan memasang kembali, kemudian memperbaiki mesin-mesin konversi energi seperti AC, kemudian kompresor, pompa, dan juga motor bakar. Kemudian materi kuliahnya meliputi 4 mesin tadi, yaitu pompa, kemudian AC, kemudian ada kompresor dan juga motor bakar. Masing-masing mesin ini nanti, jadi mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara memeriksa kerusakan, bagaimana cara memperbaiki kerusakan, dan bagaimana perawatan standarnya dari keempat mesin konversi energi tersebut. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan, sini kami menggunakan 2 model, yaitu untuk kemampuan akhir yang mengembangkan aspek kognitif atau pengetahuan, kami menggunakan ceramah dan diskusi, yaitu menggunakan case method. Kemudian yang kedua, untuk mencapai kemampuan akhir yang mengembangkan aspek psikomotorik, jadi kami gunakan metode demonstrasi dengan menggunakan media yang ada di laboratorium. Kemudian sistem penilaian, jadi sistem penilaian pada mata kuliah praktikum atau perawatan mesin konversi energi itu untuk aspek penilaian aspek afektif atau sikap, itu nanti kami menggunakan penilaian observasi, yaitu dengan checklist observasi. Kemudian untuk aspek kognitif dan psikomotorik, kami nanti menggunakan tes atau menggunakan evaluasi wawancara dan juga menggunakan observasi. Jadi kami siapkan daftar pertanyaan lisan dan juga mempersiapkan checklist observasi. Sesuai dengan buku pedoman Akademi Polinema, jadi penilaian nanti kami lakukan ada 4 tahap. Nanti kami akan ada penilaian 1, penilaian 2, kemudian penilaian 3 dan penilaian 4, dan semuanya nanti akan diolah untuk mendapatkan nilai UTS dan nilai UAS. Untuk bobot penilaiannya, jadi untuk aspek sikap atau aspek afektif itu nanti bobotnya adalah 30%. Kemudian untuk aspek kognitif dan psikomotorik itu bobotnya adalah 70%. Oke, berikut ini akan saya tampilkan bagaimana video proses pembelajaran luring dari mata kuliah perawatan mesin konversi energi. Jadi, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ketemu lagi di mata kuliah perawatan mesin konversi energi, ya. Untuk presensi hari ini semuanya hadir? Hadir semua, ya. Oke. Pada pertemuan hari ini kita ada pertemuan ke-13. Ini nanti ada kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi setelah pertemuan hari ini nanti Anda harus mampu menjelaskan definisi, kemudian prinsip kerja, mekanisme motor bakar, dan standar perawatan motor bakar dengan tingkat kesempurnaan 90%.
Ini sesuai dengan RPS yang kita pakai ya. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-13. Jadi kita ingat-ingat kembali bahwa minggu kemarin kita sudah melakukan perawatan pada AC ya. Masih ingat apa yang perlu dirawat dalam mesin konversi energi yaitu AC? Yang pertama, membersihkan kotoran pada evaporator, kemudian filter gitu ya. Kemudian yang kedua, flushing atau membersihkan atau mengganti oli yang sudah terpakai di kompresor ya. Kemudian setelah itu kalau Anda perawatan yang korektif itu biasanya harus vakum kemudian sampai melakukan recharging ya, atau melakukan pengisian ulang. Oke, itu saya rasa Anda sudah memahami. Baru pertemuan ke-13 ini kita akan berganti skema. Kalau kemarin AC, kita akan berganti ke motor bakar. Yang pertama kita harus pelajari dulu. Jadi sebelum tahu prinsip kerja AC, kita harus tahu dulu komponen-komponen utama AC. Yang pertama adalah piston. Kita sudah tahu piston posisinya di mana? Ini piston. Kemudian piston ring. Kita tahu ya piston ring. Kemudian ada connecting rod atau ada nyebutnya stang piston. Kemudian ada intake valve atau katup hisap. Ini ada di sini. Ini katup hisap. Kemudian ada exhaust valve atau katup buang. Kemudian ada spark plug atau busi. Sudah tahu ya posisinya. Kemudian ada lagi crankshaft atau poros engkol, atau ada yang nyebutnya askrek ya. Ada yang nyebutnya poros bandul juga, ya macam-macam. Jadi tapi kita di dalam, karena kita akademisi dan nanti Anda mungkin juga akan berkewajiban harus berkomunikasi dengan dunia luar internasional, maka Anda pakai spark plug gitu ya. Anda pakai crankshaft. Kemudian carter ini adalah panci minyak atau carter. Kemudian ketika piston ditarik sampai titik mati atas, paling atas, itu dinamakan adalah top dead center. Kemudian kalau piston ditekan sampai posisi paling bawah, itu namanya adalah bottom dead center atau BDC. Oke, mungkin sini komponennya mungkin saya rasa sudah cukup jelas. Jadi nanti ini dulu mungkin pernah sudah banyak yang mempelajari di waktu SMK ya. Oke, kita pelajari prinsip kerja motor 4 tak. Saya ada contoh ini ya, ada simulatornya. Oke, jadi prinsip kerja motor 4 tak itu yang pertama kita mulai dengan intake atau langkah hisap. Intake atau langkah hisap yaitu bergeraknya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi pada saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, from top dead center to bottom dead center, itu tekanan di atas piston semakin besar apa semakin kecil? Semakin kecil ya, tekanannya dia akan vakum ya, akan ada di bawah tekanan atmosfer, akan ada di bawah tekanan udara luar. Makanya di sini nanti ada udara, dia akan terhisap masuk, jadi ada suction actionnya di sini, ada daya hisap, kemudian dicampur dengan bahan bakar yang ada di sini. Nah, pada saat ini tekanan motor bakar itu bisa sampai 0,3 bar. Ya, kalau Anda cek mungkin di sini di intake manifold itu sampai 0,3 bar ya. Kalau itu kurang itu berarti kerjanya belum maksimal. Sampai titik mati bawah, kemudian baru
beberapa derajat setelah titik mati bawah itu baru katupnya nutup. Jadi katupnya nutupnya itu setelah titik mati bawah, kemudian dia ke atas lagi, baru dia nutup. Baru pada saat ini kedua katup menutup. Kalau kedua katup menutup, kemudian piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, maka tekanannya semakin tinggi apa semakin rendah? Dia akan semakin tinggi. Jadi semakin ke atas ini piston semakin bergerak ke atas, ya, dia akan semakin tinggi tekanannya sampai sekitar 10 derajat di sini. Nah, sekitar 10 derajat di sini nanti spark plug atau busi dia akan melompatkan bunga api. Jadi inilah yang dinamakan ignition timing. Jadi apa yang dinamakan dengan ignition timing? Yaitu saat penyalaan bunga api ya, yang dilakukan oleh busi. Itu adalah ignition timing. Biasanya untuk Toyota itu pada saat idle atau langkah stasioner ini sampai 10 derajat. Kalau punyanya Mazda mungkin Anda tahu, Anda lihat di manual book itu ada yang pakai 5 derajat before top dead center ya. Nah, sehingga setelah ini, jadi karena tadi tekanannya sangat tinggi, kemudian disulut oleh bunga api yang ditampilkan oleh busi, maka akan ada ledakan. Jadi setelah 10 derajat titik mati atas, ya, jadi 10 derajat before top dead center, ini nanti tekanannya dia akan semakin tinggi. Nah, tekanan yang paling tinggi ini ya, diharapkan adalah tekanan setelah titik mati atas. Jadi titik mati atas dulu, baru dia ke bawah dulu. Ini diharapkan adalah tekanan yang paling tinggi atau maksimum pressure-nya ada di situ. Itu yang diharapkan. Jadi tidak pas top dead center, tetapi ini nanti adalah setelah beberapa derajat setelah top dead center. Jadi diharapkan seperti itu. Oke, kemudian langkah inilah dinamakan adalah langkah usaha ya, atau langkah kembas. Jadi ada yang namanya langkah kembas, ada yang langkah usaha ya. Ada yang menamakan langkah ekspansi gitu ya. Itu Anda silakan pilih yang mana, tadi sebisa mungkin Anda pakai yang bahasa Inggris ya. Nah, pada saat ini piston bergerak ke titik mati bawah, tekanannya semakin tinggi apa semakin rendah? Dia akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, tekanannya dia akan semakin rendah, dia akan turun karena volumenya diperlebar ya. Terus ini adalah langkah usaha. Kemudian beberapa derajat ya, sebelum titik mati bawah, ini katupnya sudah buka. Jadi sebelum sampai titik mati bawah, katup buang itu sudah membuka. Exhaust valve-nya sudah membuka di sini. Nah, saat inilah pada saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, dinamakan adalah langkah buang atau exhaust. Seperti itu. Sampai titik mati atas. Pada saat ini biasanya pun juga orang nyebutnya top ya. Topnya ini nanti adalah pada saat overlapping, karena pada saat katup buang belum selesai menutup, sudah diikuti dengan katup isap yang sudah mulai membuka. Bisa Anda amati ya, silakan Anda amati pada saat overlapping itu yang bagaimana ya, silakan Anda amati. Kompres isap, kompresi, usaha, buang, ini overlapping. Jadi overlapping, ini overlapping ya. Oke. Nah, itu cara kerjanya kira-kira seperti itu. Kemudian kembali kita ke slide bahwa tadi tekanannya sampai 14 bar ya pada saat kompresi. Kemudian pada saat ekspansi tadi bisa sampai 5 ya. Di sini ada 5 megapascal. Ini saya ambil dari jurnal internasional
bahwa menurut Hauhiu itu ada ketika kita menggunakan bahan bakar yang berbeda. Jadi ketika bahan bakarnya itu kita ganti dari gas lain menjadi CNG atau dari CNG menjadi gas lain, itu akan mengakibatkan tekanan akhir ekspansi. Jadi tekanan ekspansi atau kita namakan maksimum pressure ya, itu juga berbeda. Ini yang paling atas. Jadi maksimum pressure-nya ini berbeda juga. Jadi yang CNG kemudian ada yang pakai gas lain. Jadi yang CNG ini cenderung lebih rendah. Ini yang CNG, kemudian ini yang gas lain. Jadi mungkin itu. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin seputar itu tadi adalah bagaimana prinsip kerja motor 4 tak. Ya, prinsip dasarnya seperti itu. Berapa jelasnya mungkin nanti Anda bisa membaca di modul yang saya sampaikan kemarin. Mungkin ada yang mau bertanya kira-kira? Ada? Ya, silakan. Ya. Kenapa pada motor 4 tak ignition timingnya itu tiba 10 derajat sebelum time up atau titik mati atas? Oke, jadi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kenapa? Apa tadi Mas? Pada saat untuk motor bensin dibuat 10 derajat atau mungkin 5. Jadi tadi ada saya sampaikan bahwa ini adalah saat ignition timingnya ada di sini. Ini ada titik mati atasnya. Kemudian kenapa kok dibuat beberapa derajat before top dead center di sini ya? Jadi untuk Mazda itu ada yang 5, ada yang kalau untuk Toyota kita cek itu untuk pada saat putaran idle itu ada 10 before top dead center. Hal ini kenapa? Itu ada alasan utamanya itu hanyalah untuk mencapai ini. Maksimum compression itu harus beberapa derajat setelah top dead center. Jadi nggak boleh ini maksimum kompresornya kok sampai di sini baru maksimum kompresor. Jadi titik mati atas baru hampir bawah ini maksimum kompresor itu tenaganya dia akan berkurang. Atau bahkan ini maju. Jadi kalau ini terlalu maju, jadi kalau motor itu kecepatannya tinggi nanti ignition timingnya juga maju. Kalau Anda kecepatan tinggi mungkin berapa putarannya mungkin 5000 rpm, ini nanti bisa sampai 19 before top dead center ini buji sudah menyala. Hal ini untuk apa? Untuk mendapatkan maksimum kompresor ini ada beberapa derajat setelah titik mati atas. Nggak boleh maju, kalau maju namanya detonasi atau knocking. Makanya mobil-mobil yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan knock sensor. Jadi kalau ada ini maju, langsung ignition timingnya dia dimundurkan sendiri. Jadi ada knock sensornya. Mungkin kalau Anda pernah dengar, nanti knock sensor ditaruh di mesin, begitu mesinnya ada getaran, dianggap bahwa ini ada knocking, maka putarannya dia akan ignition timingnya dia akan dimundurkan. Jadi untuk tindak lanjut pada putaran berikutnya supaya tidak knocking. Mungkin begitu? Bisa menjawab ya? Mungkin ada lagi yang bertanya? Oke. Ya silakan. Kenapa bensin di karburator bisa terhisap ke ruang bakar? Kenapa bensin di Karburator bisa terhisap ke ruang bakar? Bensin bisa terhisap ke ruang bakar ya. Bensin, jadi kalau ini sistem yang terbaru pakai injeksi, dia langsung otomatis dia disemprotkan oleh injektor. Tapi kalau ini prinsipnya masih pakai karburator, maka Anda tadi sudah pelajari bahwa di sini tadi apa? Tekanannya dia turun. Karena di sini ada suction action tadi ya. Apa yang menyebabkan bahan bakar dan udara bisa masuk ke combustion chamber? Itu karena ada daya hisap tadi, suction action. Ya otomatis ya. Karena tekanannya turun, dia fluida dia akan lari ke tempat yang lebih rendah atau ke tekanan yang lebih rendah. Mungkin gitu ya. Mungkin sudah bisa menjawab ya. Kemudian ada yang bertanya lagi?
Nggak ada ya? Mungkin sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup, ya kita lanjut di sini karena saya menggunakan metode case method atau metode studi kasus, maka sekarang ganti saya yang memberi kasus. Misalkan begini, sepeda motor ini, kebetulan ada sepeda motor ini masih terisi penuh di tangkinya. Jadi kalau melihat tangkinya itu masih terisi penuh sama bahan bakar. Busi juga baru diganti dan dipastikan itu dia melompat. Dipastikan itu masih melompat. Sebelum dipasang itu sudah dicek dulu bahwa ada lompatan bunga apinya. Tetapi ternyata motor tidak bisa melakukan pembakaran. Jadi motor itu tetap tidak hidup. Maka kalau menurut bayangan Anda, masalahnya di mana? Kemudian apa ya yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Gitu ya, saya ulangi ya. Nah, ketika ada masalah bensin tidak masuk, kemudian bensin sudah dipastikan ada, kemudian busi juga sudah dipastikan menyala, tetapi di sini ternyata motornya juga tidak bisa bekerja, maka masalahnya di mana? Jadi tentukan dulu masalahnya di mana. Oh, masalahnya di sini. Kemudian apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi sesuai dengan kelompok yang kemarin kita buat, silakan didiskusikan ini. Silakan dilakukan diskusi kelompok supaya Anda bisa menyelesaikan masalah ini. Oke? Bisa kita mulai ya? Oke, saya beri waktu mungkin 25 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan langsung balik ke kelompoknya masing-masing, ditulis jawabannya, kemudian setelah itu nanti saya minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kayaknya sudah selesai semuanya. Saya rasa waktunya sudah cukup. Saya mohon semuanya kembali lagi menghadap ke depan semuanya. Oke. Kita akan mendengarkan hasil dari diskusi Anda dengan teman satu kelompok, gitu ya. Jadi nanti tolong perwakilan kelompok ini menyajikan jawabannya ke depan dan memaparkan ke depan teman-temannya. Oke, saya mulai kelompok 1 dulu. Siapa kelompok 1? Silakan maju. Ya, silakan, Saudara Tasha. Ya, agak sini ya, kemudian sini. Kalau ada gambar kebetulan, kalau bisa sambil menjelaskan nggak apa-apa ya. Atau kalau nggak bisa dibaca saja hasil diskusi dari teman-temannya tadi. Oke, silakan. Jadi hasilnya dari diskusi kelompok 1. Agak maju sedikit, Mbak. Ini bensin yang dimasukkan dibaca dulu studi kasusnya dengan tugas. Ya, silakan. Jadi masalahnya itu motor bakar 4 tak tidak terjadi pembakaran, padahal bensin masih terisi penuh, sudah dipastikan juga masuk ke ruang bakar, dan busi baru diganti, sudah dipakai, pengapian bagus dan tepat, tapi motor tidak bisa nyala. Itu ada beberapa penyebab yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, bensin yang masuk di ruang bakar tidak bercampur oksigen dan tidak dikabutkan oleh nozzle. Karburator menyebabkan pembakaran tidak sempurna sehingga motor tidak bisa dinyalakan. Solusinya adanya pengkabutan dari karburator, ada percikan api, dan adanya kompresi. Ya, cukup. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Kita tadi sudah melakukan ya, jadi Anda sudah berdiskusi, kemudian masing-masing kelompok sudah menyampaikan
menyampaikan pendapatnya. Ya. Kemudian mari kita review bersama-sama. Ya. Jadi hasilnya apa? Jadi kalau kita melihat yang tadi, yang kita melihat kasusnya, ya, bensin sudah dipastikan masuk, ya, bensin sudah dipastikan masuk itu karena udah ada udaranya, udara juga sudah pasti dia akan masuk, dia akan bercampur, itu sudah pasti. Ya. Kemudian solusinya, jadi syarat ada pembakaran itu ada 3. Jadi pembakarannya ada, kemudian businya ada, lompatan bunga apinya ada, yang ketiga ada kompresinya. Jadi saya pernah memperbaiki sepeda motor Vega itu, ya Vega itu ternyata tidak bisa nyala itu karena pistonnya pecah, ya. Jadi pistonnya berlubang, sehingga Anda bisa ngecek pertama, ya, yang Anda lakukan bahwa Anda bisa tes tekanan kompresinya seperti yang akan kita lakukan nanti. Anda harus mempelajari bagaimana tes kompresi. Kompresinya harus sesuai dengan standar kompresi motor bensin. Kalau itu ada di bawahnya, maka Anda harus mencari di mana kebocorannya, Anda harus mencari solusinya, ya, sampai keadaannya kompresinya harus sesuai dengan standar. Sama seperti yang disampaikan kelompok 2 tadi. Kelompok 2 tadi kalau ada masalah di kebocoran di katup, maka ganti katupnya. Kalau nanti di ring piston, maka ya berarti ya kalau pistonnya mungkin berlubang, ya Anda harus ganti piston. Apakah ini, jadi ini mungkin terjadi karena ternyata di lapangan itu hal ini banyak terjadi. Ternyata piston itu berlubang, ya. Sehingga ngobos. Anda bisa ngecek kalau nggak punya compression tester, biasanya orang langsung buka, businya dibuka kemudian ditutup pakai jempol, itu pakai jari, kemudian Anda kick starter atau Anda starter itu kalau nggak ada tekanannya, maka itu sudah dipastikan bahwa tidak ada kompresi. Itu kompresinya rendah, di bawah standar. Standarnya berapa tekanan kompresinya untuk motor bensin? 14 sampai 15. Kalau pada motor diesel 20 ya, 20 sampai 25 lah, ya, 25. Oke, saya rasa sudah bisa semua. Jadi bisa kita simpulkan, mari kita simpulkan bahwa syarat terjadi pembakaran itu ada 3. Yang pertama adalah pengapian, kemudian yang kedua adalah pembakaran, yang ketiga adalah kompresinya harus sesuai atau ideal. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya, saya rasa sudah jelas semuanya. Jadi Anda hari ini sudah kita sudah bisa membayangkan. Jadi saya sudah yakin bahwa Anda sudah mencapai apa yang diminta. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan di RPS tadi. Anda akan tahu bagaimana prinsip kerja motor 4 tak, kemudian beserta perawatan standarnya. Mungkin itu. Sebelum kita tutup, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi semoga nanti setelah ini langsung pulang, ya. Semoga nanti ya bisa selamat sampai rumah masing-masing, gitu ya. Masih berdoa silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah proses video pembelajaran yang telah kami buat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.